Falsafah Mohlimo atau tidak mau lima. Iya, ini merupakan falsafah dakwah Sunan Ampel yang sangat viral hingga saat ini. Falsafah ini dibuat Sunan Ampel untuk memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat pada zaman saat Kerajaan Majapahit pada abad ke-15 yang didera akibat kekacauan perang saudara, kemerosotan moral, dan maraknya perjudian, perampokan, dan pemerkosaan. Situasi inilah yang mendorong Raja Majapahit, istri beliau yang bernama Dyah Kertawijaya, mengundang Sunan Ampel untuk membantu memperbaiki perilaku masyarakat. Dan falsafah Mohlimo itu adalah satu, moh mabuk, tidak mau minum minuman keras, khamr dan sejenisnya. Dua, moh main, tidak mau main judi, togel, taruhan dan sejenisnya. Tiga, moh madon, tidak mau berbuat zina, homoseks, lesbian dan sejenisnya. Empat, moh madat, tidak mau memakai narkoba dan sejenisnya. Lima, moh maling, tidak mau mencuri, korupsi, merampok dan sejenisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, saat ini saya sedang berada di Kompleks Makam Sunan Ampel yang beralamatkan di Jalan Ampel, Masjid Desa Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya. Sunan Ampel punya banyak nama, yaitu Raden Rahmat, Ahmad Rahmatullah, dan Bong Sui Ho. Bong Sui Ho ini dalam kronik Tiongkok dari kelenteng Sampokong. Sunan Ampel ini cucunya Haji Bong Takeng dari pihak ibunya. Haji Bong Takeng ini adalah seorang Tionghoa dari suku Hui yang beragama Islam dan bermadzhab Hanafi. Ibunya Sunan Ampel ini adalah putri dari Raja Cempa, dinasti Atsmahan I atau Ali Nurul Alam, Maulana Israel yang bernama Siti Fatimah. Jadi Sunan Ampel ini punya darah Uzbekistan dan Cempa dari ibunya. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 di daerah Cempa dan meninggal pada tahun 1481. Dan beliau dimakamkan di Masjid Agung Ampel, Surabaya, Jawa Timur, berdampingan dengan istri pertamanya, yaitu Dewi Condrawati atau Nyai Ageng Manila. Ibunda Sunan Ampel bernama Dewi Candrawulan. Dan silsilah keluarga Sunan Ampel dapat ditelusuri hingga Nabi Muhammad SAW. Beliau ini merupakan keturunan ke-23 dari Rasulullah Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali.
Berikut adalah urutan nasab Sunan Ampel. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW. 2. Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. 3. Husain bin Ali. 4. Ali Zainal Abidin. 5. Muhammad Al-Baqir. 6. Ja'far As-Shadiq. 7. Ali Al-Uraidhi. 8. Muhammad An-Naqib. 9. Isa Ar-Rumi. 10. Ahmad Al-Muhajir. 11. Ubaidillah. 12. Alwi Al-Awwal. 13. Muhammad Sahibus Saumah. 14. Alwi Athani. 15. Ali Khalid Qassam. 16. Muhammad Sahib Mirbaq. 17. Alwi Amil Faqih. 18. Abdul Malik. 19. Abdullah Asmat Khan. 20. Ahmad Shah Jalaluddin. 21. Jamaluddin Al-Husaini. 22. Ibrahim As-Samarqadi. 23. Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel ini adalah putra dari Syekh Ibrahim As-Samarqandi dengan Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel ini adalah keponakannya Dyah Darawati, istri Raja Majapahit atau Kertabumi. Istri beliau Dewi Chandrawati punya nama lain yaitu Nyai Ageng Manila, dan istri yang kedua bernama Dewi Karimah. Dari pernikahan dengan Dewi Chandrawati atau Nyai Ageng Manila, Sunan Ampel diberikan keturunan putra dan putri berjumlah 6, yaitu 1. Siti Fatimah atau Nyai Ageng Manyuro. 2. Siti Syariah atau Nyai Ageng Maloka. 3. Nyai Ageng Tuban. 4. Nyai Ageng Tandes. 5. Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang. 6. Sunan Derajat atau Syarifuddin. Sedangkan pernikahan dengan Dewi Karimah, Sunan Ampel diberikan keturunan putra dan putri berjumlah 5, yaitu 1. Dewi Murtasiah, istrinya Sunan Giri. 2. Dewi Murtasimah, istrinya Raden Fattah. 3. Raden Hisamuddin atau Mbah Sinun atau Sunan Lamongan. 4. Raden Zainal Abidin Sunan Demak. 5. Raden Hamzah Pangeran Tumapel. Bagaimanakah sejarah dari Sunan Ampel? Beliau lahir di Campa hingga meninggal dunia dan dimakamkan di Masjid Agung Surabaya. Iya, begini ceritanya. Saat ibu kota Campa jatuh COVID-6 pada tahun 1471, Sunan Ampel bersama ayahnya Syekh Ibrahim As-Samarqandi serta saudara Sunan Ampel telah melakukan perjalanan ke Nusantara, sekaligus silaturahim ke bibinya yang bernama Dyah Dwarawati yang menjadi istri Prabu Kertabumi atau Raja Majapahit. Kemudian beliau singgah selama 2 bulan di Palembang dan berhasil mengislamkan Adipati Palembang, Arya Damar. Dan Arya Damar ini ayah tiri dari Raden Fatah, karena Arya Damar menikahi ibunya Raden Fatah yang bernama Siu Banci. Setelah Sunan Ampel berhasil mengislamkan Adipati Palembang, yaitu Arya Damar, Sunan Ampel beserta rombongannya melanjutkan perjalanan dengan perahu singgah di pelabuhan Jepara, hingga akhirnya sampai di Tuban. Setelah Sunan Ampel dianggap cukup berilmu, ayahnya Syekh Ibrahim As-Samarqandi menugaskan Sunan Ampel ke Jawa untuk menciarkan agama Islam. Kapal Sunan Ampel beserta rombongannya tiba di sebelah timur Bandar Tuban.
atau kita mengenalnya sebagai Gesikharjo. Dan pendaratan di Gesikharjo inilah ayah beliau meninggal dunia. Dan kenapa pendaratan di Gesik dilakukan di sekitar Gesikharjo? Iya, pendaratan di Gesik dilakukan sebagai salah satu bentuk kehati-hatian dikarenakan Tuban pada saat itu menjadi pelabuhan internasional Majapahit. Dengan cara mendarat di tempat yang tidak terlalu ramai ini, Syekh Ibrahim As-Samarqandi bersama putranya memulai dakwah beliau. Dan karena ayah beliau menderita sakit, meninggal dunia di pesisir Gesikharjo, Palang, Tuban. Dan ayah Sunan Ampel dimakamkan di Gesikharjo, Palang, Tuban. Setelah ayah Sunan Ampel meninggal dunia dan dimakamkan di Gesikharjo, Sunan Ampel beserta saudaranya melanjutkan perjalanannya. Beliau, Sunan Ampel, bersama saudara dan rombongannya berangkat ke Majapahit untuk menemui bibinya, Dyah Dwarawati, yang istrinya Raja Majapahit tersebut. Dari sinilah Sunan Ampel mendapatkan restu untuk mendirikan pesantren di Ampel. Mendirikan pesantren di Ampel dalam rangka untuk mendidik para kader penggerak dakwah Islam. Dan pesantren Ampel Denta tersebut telah menghasilkan beberapa santri yang luar biasa seperti Sunan Giri, Raden Fatah, Raden Kusen yang merupakan putra kandung dari Arya Damar, saudara tirinya Raden Fatah, satu ibu beda ayah. Juga ada Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Ampel juga membangun keluarga-keluarga muslim dari suatu jaringan kekerabatan dengan cara mengikat juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit dalam ikatan pernikahan, sehingga dakwah Islam dapat menyebar ke beberapa daerah. Dan strategi dakwah Sunan Ampel yang sangat memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Beliau sukses luar biasa. Beliau tidak serta-merta menghapus tradisi dan kepercayaan lama, melainkan berusaha mengakulturasikan nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal. Dan pendekatan ini terbukti sangat efektif dalam menarik minat masyarakat untuk mempelajari, dan akhirnya masyarakat berbondong-bondong memeluk agama Islam. Bapak Ibu, kontribusi Sunan Ampel dalam perkembangan agama Islam di Jawa luar biasa. Ada beberapa peran penting beliau yang sangat mencolok sekali, yaitu satu, mendirikan pesantren Ampel Denta. Pesantren ini menjadi pusat pendidikan Islam yang berpengaruh pada masanya. Banyak sekali para tokoh-tokoh penting, termasuk beberapa anggota Wali Songo, yang menimba ilmu di pesantren ini. 2. Peran penting beliau menjadi penasihat kerajaan Majapahit. Posisi Sunan Ampel yang dekat dengan keluarga kerajaan memungkinkan beliau untuk memberikan pengaruh positif terhadap kebijakan-kebijakan kerajaan, terutama yang berkaitan dengan umat Islam. 3. Peran beliau membina kader-kader dakwah seperti para anggota Wali Songo tersebut luar biasa. Murid-murid beliau seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, Raden Fatah, dan juga yang lainnya telah menjadi anggota Wali Songo. Ulama besar yang luar biasa juga dihasilkan dari pesantren Ampel Denta.
4. Memperkenalkan sistem pendidikan pesantren. Model pendidikan yang dirintis oleh Sunan Ampel menjadi cikal bakal sistem pesantren yang hingga kini masih eksis dan berkembang di Indonesia. 5. Peran beliau dalam mengembangkan metode dakwah yang adaptif dengan pendekatan beliau yang memadukan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal telah menjadi model bagi para pendakwah setelahnya dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Dan beliau Sunan Ampel juga mendukung, membimbing Raden Fatah dalam mendirikan kesultanan pada tahun 1475 Masehi. Keberadaan Kesultanan Demak menjadi tonggak penting dalam perkembangan Islam di Jawa yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Nusantara. Dan ada lagi peran beliau yang sangat viral, yaitu yang sampai hingga kini menjadi warisan intelektual dan spiritual Sunan Ampel, seperti sistem pendidikan pesantren, ajaran moral Moh Limo, dan metode dakwah kultural sangat relevan dan memberikan pengaruh positif hingga saat ini. Dan Moh Limo itu hingga kini viral sebagai falsafah untuk memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat pada zaman itu. Moh Limo itu adalah 1. Moh mabuk, tidak mau minum minuman keras, khamar dan sejenisnya. 2. Moh main, tidak mau main judi, togel, taruhan dan sejenisnya. 3. Moh madon, tidak mau berbuat zina, homoseks, lesbian dan sejenisnya. 4. Moh madat, tidak mau memakai narkoba dan sejenisnya. 5. Moh maling, tidak mau mencuri, korupsi, merampok dan sejenisnya. Bapak Ibu, kesimpulan dari bahasan saya ini adalah Sunan Ampel memiliki nama lain, yaitu Raden Rahmat. Beliau ini tokoh paling berpengaruh dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Melalui pendekatan dakwah yang akomodatif terhadap budaya lokal, Sunan Ampel berhasil menanamkan nilai-nilai Islam secara damai dan diterima oleh masyarakat lokal. Warisan intelektual dan spiritual Sunan Ampel seperti sistem pendidikan pesantren, ajaran moral Moh Limo, dan metode dakwah kultural masih relevan dan memberikan pengaruh positif hingga saat ini. Peninggalan beliau bersejarah sangat banyak sekali. Ada Masjid Ampel sebagai saksi bisu atas perjuangan dan dedikasi Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam. Semangat toleransi, kearifan lokal, dan integrasi ilmu yang dicontohkan oleh Sunan Ampel masih sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks kehidupan sekarang ini. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh Sunan Ampel, kita dapat berharap untuk terus membangun masyarakat Islam yang damai, toleran, dan berkemajuan sesuai dengan cita yang diperjuangkan oleh para wali songo. Demikian cerita Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang saya sarikan dari beberapa artikel dan juga cerita dari tangkapan lisan para sesepuh. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.